Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil intisami bihablillah wal ibtiadi an maniyatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama, sama-sama kita memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada hari ini kita sama-sama berhadir dalam rangka memuliakan Rasulullah, memperingati hari kelahirannya, juga dalam rangka meresmikan sebuah pembangunan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah di saat Rasulullah membangun masjid pertama di saat hijrah ke Madinah. Juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian. Berikutnya takzim, takrim, kemuliaan saya dan kita semuanya kepada yang mulia ulama kita, Syekhul Masyaikh Abu Matang Perla dan Abu Mudi. Kita sangat berbahagia sekali beliau berserta bersama kita hari ini. Kita hanya mengharap doa-doa beliau. Juga yang takzim, takrim dan kemuliaan saya dan kita bersama kepada Sayyidul Walid Habib Muhammad Al-Hafaj, sebagai orang tua kita semua, dan juga kepada Sultan Habaib yang tidak mungkin saya sebut satu persatu yang hadir di sini. Istimewa sekali kepada seluruh yang telah dihormati oleh para pembicara sebelumnya. Kalaupun saya sebut pasti ada yang tinggal nanti. Juga kepada seluruh jamaah sekalian. Hari ini kita hadir di sini dalam dua judul. Saya diundang di sini sebenarnya saya tidak ingin untuk berbicara, ingin mendengar hadir di sini. Cuma karena dimohon untuk berbicara, sebuah kemuliaan, saya memuliakan permohonan, maka saya ingin berbicara. Tetapi sebenarnya yang paling senang kalau mendengar, karena jadi pembicara yang baik belum tentu lebih baik daripada pendengar yang baik. Lebih baik jadi pendengar yang baik ketimbang jadi pembicara yang baik, karena berbicara banyak resiko. Maka oleh karena itu, karena dimohon, saya juga ikut berbicara. Hal yang pertama kita memperingati Maulidir Rasul, mengingatkan kita kepada Rasulullah. Inti dari perjuangan Rasulullah adalah perbaikan manusia dalam rumusan-rumusan yang sesuai dengan Al-Quran, supaya mereka siap hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Sebuah konsep kebaikan yang diperjuangkan oleh Rasulullah, baik sesuai dengan konsep sang pencipta, yaitu Al-Quran. Sesuai dengan Al-Quran, di saat memiliki sebuah kepribadian yang baik, maka disitulah manusia hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Sebaik apapun kebaikan yang kita gambarkan tidak sesuai dengan konsep Al-Quran, konsep yang telah dibawa oleh Rasulullah, maka dia tidak akan menjamin bahagia di dunia dan akhirat. Maka pertama, Rasulullah mendakwahkan kepada umatnya supaya mereka menjadi manusia yang baik dalam konsep akhlakul karimah. Sebuah kebaikan akan hadir apabila yang mengurus kebaikan itu adalah manusia-manusia yang baik.
Membentuk masjid yang indah jauh lebih gampang dengan membentuk kepribadian yang indah sesuai yang dibentuk oleh Rasulullah. Maka dalam hal itu, inilah hal yang paling penting yang mengingatkan kita pada hari ini, di mana kita hidup di sebuah generasi umat Nabi Muhammad SAW yang tidak mengutamakan perbaikan kepribadian dan akhlak. Akhirnya zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Semua fasad dan kehancuran oleh tangan-tangan manusia yang gagal diperbaiki. Pertama, diperbaiki pemikiran, akidah, di mana hidup ini orientasinya adalah Allah, da'iyat ilallah. Orientasi hidup akhirat. Di saat manusia punya orientasi dunia untuk akhirat, ad-dunya mazra'ah lil akhirah, maka disitulah awal sebuah perbaikan. Karena manusia yang baik itu manusia yang mampu kontrol selera dan emosi dan mampu menghadapi godaan. Seberat apapun tantangan akan jadi ringan kalau orientasi hidup hanya Allah. Sepahit apapun hidup di dunia ini, dia akan berubah jadi manis kalau orientasinya syurga dan selamat dari neraka. Seberat apapun arus dan tantangan dalam hidup ini, semua bisa dilewati kalau orientasi hidup hanya Sang Pencipta dan akhirat. Berkumpul kita pada hari ini hanya memperkuat orientasi kita lewat sebuah keinsafan dan kesadaran. Saya bahagia pertama di sini bersama habaib darah-darah Rasulullah. Saya ingin hari ini hadir supaya keberkatan itu saya dapati di dalam perkumpulan ini. Maka di sini mengingatkan kita kembali, kita refresh, segarkan kembali orientasi hidup yang dipesan oleh Rasulullah. Ad-dunya mazratun lil akhirah. Dunia hanya untuk berinvestasi untuk modal akhirat, beramal. Setelah kita membangun masjid ini, kita mengharapkan supaya manusia-manusianya juga terbangun menjadi orang yang mengisi masjid. Orang tua kita Habib Muhammad Al-Attas sudah membangun masjid dan memperluas masjid. Yang lain mari mempersempit masjid. Yang semuanya lain memperluas, yang lain bertugas mempersempit masjid. Bagaimana supaya masjid jadi sempit? Semuanya hadir memakmurkan masjid. Insya Allah masjid jadi sempit. Sekarang masjidnya luas-luas. Benar-benar pertama membangun, memperluas masjid, kemudian manusianya juga memperluas masjid, tidak mau hadir ke masjid. Jadi gerakan memperluas masjid fisiknya dan mempersempit masjid dengan manusianya. Inilah perlu dakwah-dakwah yang mengisi masjid. Ini hal yang terpenting. Karena yang paling sulit membentuk manusia yang bekerja untuk menyempitkan masjid. Membangun fisik itu gampang, kalau ada uang. Tapi ambil besi, ambil pasir, ambil batu, ambil semen, pakai mar, cor, selesai, insya Allah dia terbentuk. Tapi membentuk manusia itu harus mengikuti gaya Rasulullah SAW. Kita hidup di generasi, kalau untuk fisik kita sukses, tetapi manusianya kita gagal. Kenapa? Sesukses apapun membuat sebuah fisik, dia akan menjadi malapetaka apabila berada pada tangan manusia yang tidak baik.
Boleh jadi masuk neraka karena penatiaan masjid. Mengurus masjid itu masuk neraka. Sehingga para malaikat boleh jadi terkejut. Kenapa ini di dunia ngurus masjid, di akhirat masuk neraka? Rupanya dia menilep yang punya masjid, harta masjid, karena mengurus masjid. Kalau masuk neraka ngurus diskotik, para malaikat nggak heran. Kenapa? Dia mengurus hal yang baik karena dirinya tidak baik. Maka Rasulullah membangun konsep akhlak itu supaya manusia di dalam menjalani kehidupan dunia yang penuh persaingan ini tidak hancur karena kepribadiannya yang rusak. Karena hidup ini penuh persaingan. Bersaing tidak cuma di dalam perdagangan, tapi juga bersaing di dalam kebaikan. Boleh sekelompok manusia sedang memperjuangkan agama dalam kebaikan, tetapi karena kepribadiannya belum selesai, maka di situ terjadi praktek yang tidak halal di dalam mengurus agama. Kan boleh ngurus masjid, akhirnya gontok-gontokan karena kepanitiaannya. Kenapa dia jadi yang ngurus, kenapa dia yang jadi ketua, kenapa dia yang jadi imam, saling menjatuhkan. Ujungnya kan berdosa karena dalam kebaikan. Maka Allah memerintahkan fastabiqul khairat itu baru terjadi setelah berhasil membentuk akhlak manusia. Disitulah ada koridor berlomba pada kebaikan. Tetapi tanpa siap kepribadian, tanpa akhlak yang telah dibangun oleh Rasulullah, sebaik apapun konsep, dia berubah menjadi koridor di luar khairat. Yang terjadi adalah kezaliman. Kenapa terjadi kezaliman? Karena emosi yang tidak terkontrol dan selera yang tidak terkontrol. Sesuai dengan konsep Al-Quran, konsep yang telah dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah keluarga juga akan hancur dan konflik apabila isi keluarga gagal akhlak. Boleh orang tua mencari harta untuk warisan kepada anaknya supaya anaknya bahagia. Tetapi gagal akhlak, harta itu menjadi penyebab rumah tangga itu jadi neraka. Kenapa? Bukan tidak punya harta, tetapi tidak punya akhlak. Rasulullah sering pulang ke rumah, sampai di rumah tanya sama Aisyah, kan tidak tahu. Dan makanan Aisyah nggak ada, ya puasa, biasa aja. Makan lapar biasa, tetapi baiti jannati, rumahku surgaku. Sering tidak makan, tapi baiti jannati. Kita cukup fasilitas, tapi baiti nari, rumah tanggaku nerakaku. Kenapa? Bukan di sana tidak punya uang, bukan di sana tidak punya fasilitas, di sana tidak terisi oleh sebuah perjuangan Rasulullah, yaitu membangun kepribadian yang berakhlak. Akhlak inilah yang membuat hasanah fi dunia wa hasanah fil akhirah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Di akhirat pun untuk masuk syurga qalbun salim. Itulah akhlak. Maka kita bahagia sekali kalau kita pada hari ini timbul semangat dan keinsafan kembali bagaimana memperbaiki diri. Saya mohon pada para hadirin yang hadir di sini, doakan saya supaya saya menjadi lebih baik, memiliki hati yang lebih baik. Dengan doa-doa dan keberkatan ini, masa depan kita jauh lebih baik daripada masa lalu. Maka oleh karena itu, pada saudara-saudara sekalian, kaum muslimin muslimat, kita hadir di sini, ini adalah lambang dari perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita berhadapan bersama para cucu Rasulullah. Semoga dengan mengalir darahnya Rasulullah di sini, kita mendapat rahmat. Semoga perjalanan hidup kita setelah acara ini benar-benar menjadi perjalanan ke surga, tidak lagi perjalanan ke neraka.
setelah acara ini kita jauh lebih baik daripada sebelum ini. Inilah doa-doa berkat kita berselawat bersama dari tadi. Marilah kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangannya. Kita selalu menabur kebaikan-kebaikan dan mengajak kebaikan-kebaikan. Kita berada dalam sebuah generasi krisis manusia baik, bukan krisis manusia cerdas. Maka negeri seperti ini, sebuah kehancuran mulai dari sebuah rumah tangga kelompok kecil, semuanya dimulai oleh krisis manusia baik. Maka dari pedoman Rasulullah, kenapa Rasulullah selalu mengatakan baiti jannati, padahal dalam fasilitasnya serba kekurangan. Begitulah iman yang memantapkan orientasi hidup kita mencari Allah. Semua yang pahit itu tidak akan pahit lagi. Semuanya akan gampang, semuanya akan mudah kalau benar-benar kita menjadikan orientasi hidup ini untuk akhirat. Orientasi hidup kita mencari Allah. Maka oleh karena itu, tiada yang perlu saya bicarakan panjang lebar. Hanya ingin hari ini, bukan saya ingin mengajarkan. Saya sebenarnya hari ini lebih baik diajarkan, tetapi hanya ingin dengan perkumpulan ini memberikan sebuah semangat baru, sebuah kesadaran baru, sebuah keinsafan baru untuk ke depan lebih baik. Karena sebuah perbaikan dimulai oleh sebuah keinsafan dan semangat. Kita sekarang tidak baik karena tidak punya semangat untuk baik, bukan tidak sanggup untuk baik. Nah, kalau punya semangat, insya Allah bisa baik. Kayak orang salat, bukan tidak sanggup salat, tidak punya semangat untuk salat. Bukan tidak ada tenaga untuk salat, tidak punya semangat, tidak cukup keinsafan dan semangat. Maka perkumpulan seperti ini dengan berkat jamaah yang seperti ini, doa kita bersama, pulang dari sini kita mendapat semangat kembali, yaitu ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Itulah perjuangan inti daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan hidup senang di dunia, juga senang di akhirat. Silakan hidup susah di dunia, akan berakhir dengan kematian. Kesusahan itu dan akan senang setelah itu, akan bahagia setelah itu. Itu yang kita harapkan dari acara-acara yang seperti ini. Dan umat Islam yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap dia masuk Islam jadi pejuang Islam. Dia memperjuangkan Islam pertama untuk dirinya, yang kedua untuk keluarganya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Itu perjuangan kali pertama. Artinya, kepemimpinannya membuat isi rumah itu jadi penghuni syurga. Istri masuk syurga karena dipimpin oleh suami yang punya konsep ku anfusakum wa ahlikum nara. Anak-anak masuk syurga, selamat dari neraka karena punya konsep memimpin rumah tangga menjadi rumah tangga yang isinya selamat dari neraka. Rumah tangga yang selamat dari neraka jadi penghuni syurga, maka jadilah sebuah kelompok masyarakat muslim yang selamat dunia dan akhirat. Dari desa per desa jadilah sebuah kecamatan yang hidupnya menjadikan agama sebagai kehidupan. Dari kecamatan-kecamatan jadilah sebuah kabupaten yang islami. Maka dimulailah dari tanggung jawab seorang pemimpin rumah tangga untuk dirinya dan keluarganya. Dimulai dari situ sehingga jadi sebuah bangsa yang islami. Tetapi kalau tidak dimulai dari rumah tangga dengan menyukseskan ilmu dasar Islam merata ke semuanya, maka Islam itu tidak akan hidup. Maka disinilah para ulama kita sebagai sirajam munirah, penerus Rasulullah yang selalu memberi ilmu kepada manusia, dan lewat itulah Islam akan hidup. Maka sekarang kita harus bangkit menyebarkan ilmu pengetahuan, tersampaikan ke semua ruang kosong. Insya Allah Islam akan berkembang. Tetapi semangat apapun tanpa ilmu pengetahuan oleh kebodohan, maka Islam akan mati. Wabil ilmi hayatul Islam. Dengan ilmu baru hidup Islam. Masjid adalah lambang ibadah, juga lambang ilmu pengetahuan. Sentral pengetahuan Rasulullah menyebarkan ilmu adalah masjid. Kita tahu
Rasulullah diturunkan untuk memberi ilmu. Masjid adalah lambang ilmu pengetahuan yang telah dibangun. Itu sebagai awal dari perjuangan Rasulullah dimulai di Madinah. Sebuah sentral ilmu pengetahuan, sentral ibadah, sentral beramal. Semoga masjid ini menjadi berkat dan amal jariah bagi siapapun yang terlibat mengurus masjid ini. Pertama, menjadi rahmat dan imbalan yang besar kepada orang tua kita bersama Sayyid Muhammad Al-Attas, yang beliau sudah tua tetapi semangatnya tidak pernah tua. Kita yang muda semangatnya jauh lebih duluan tua. Kita hebat. Semangat orang-orang dulu itu, kalau ketimbang kita sekarang itu hebat orang dulu. Saya bersemangat mengajar itu karena melihat orang tua juga. Mereka hidup susah, pahit, tapi semangatnya gak mati-mati. Kita kenyang terus, punya uang, semangatnya cepat mati. Semangatnya cuma sebentar saja. Lagi mano, tu mano. Lainnya semangat, lainnya lebih julong gitu. Maka begitulah, semoga semangat dan ruh kita dalam kebaikan memperjuangkan Islam, berkat doa para guru-guru kita. Lewat perkumpulan hari ini menjadi sumber semangat kembali ke depan, menjadi sumber sebuah keinsafan dan kesadaran. Pulang dari sini kita bukan membawa pulang makanan yang telah kita isi dalam perut kita, tetapi kita bawa pulang mengembalikan sebuah semangat keinsafan, sehingga benar-benar kembali dari sini adalah kembali ke jalan yang benar, bukan cuma kembali kepada rumah. Maka itu yang kita harapkan. Terima kasih. Saya mohon maaf sudah diberi kesempatan untuk mengisi sambutan ini. Saya mohon maaf dengan segala kekurangan. Sebenarnya saya tidak mood, tidak keinginan untuk berbicara, cuma karena memuliakan sebuah permohonan, maka tetap saya datang. Saya bukan dari ini hari ini datang ke sini, dari Banda Aceh. Dari malam di Banda Aceh lari sampai di sini. Cuma mandi sebentar langsung berangkat lagi. Pertama, terima kasih. Saya sangat merasa mulia diundang ke sini, dan saya hadir di sini memuliakan undangan karena memuliakan pertama orang tua kita Habib Muhammad dan kepada seluruh habaib di sini. Terima kasih, doakan saya, doakan kami semua. Semoga saya kembali dari sini membawa rahmat yang saya ambil, yang diberikan oleh Allah di dalam acara yang berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu ya ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.